Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas ya. Di kesempatan video kali ini, Griyo Android akan sedikit berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk teman-temanku, sedulurku semua yang kemarin sempat ada beberapa requestan untuk membuat membuat boot animation atau splash boot atau boot logo. Di sini nanti akan saya bagikan softwarenya, akan saya bagikan triknya untuk teman-teman yang khususnya para teknisi ya. Jadi nanti untuk pengeditan splash boot atau boot logo itu tidak perlu dilakukan root ataupun penginstalan TWRP ya. Jadi cukup mudah, cukup poinnya teman-teman melakukan UBL pada device atau handphone yang nantinya pengen dirubah untuk boot logonya. Nah, tetapi sebelum saya bahas, akan sedikit saya jelaskan ya antara perbedaan boot logo atau splash boot dan boot animation atau boot animasi ya. Itu tentunya berbeda ya. Untuk boot logo sendiri itu ketika handphone dinyalakan seperti ini ya. Ini sebagai contoh Poco X3 Pro ya. Ini saya nyalakan dulu. Jadi tampilan Poco, lambang UBL dan Android ini merupakan boot logo. Boot logo ya. Ini boot logo yang nantinya akan kita edit ya. Ini nanti. Nah, kalau sudah masuk ke sini, ini namanya boot animasi. Jadi berbeda ya. Tentunya teman-teman nanti harus bisa membedakan antara boot logo dan boot animation. Begitu juga boot logo itu tidak hanya di bagian pada saat startup saja, tetapi itu juga termasuk nanti ketika kita melakukan Facebook ya. Ini nanti ikutnya juga di bagian boot logo. Jadi ini juga bisa dilakukan pengeditan. Jadi tidak perlu menggunakan custom ROM ya. Ini masih pakai ROM originalnya, bukan pakai custom. Nah, bagaimana videonya, bagaimana cara eksekusinya, kita melakukan edit boot logo tanpa harus melakukan routing dan TWRP. Tentunya cukup sangat mudah sekali. Nah, jadi untuk para teknisi ya insya Allah tidak kesusahan ya. Sekali melihat video ini insya Allah langsung bisa dipraktekkan. Waktunya pun cukup 5 menit, tidak sampai 10 menit ya lur. Tapi bagi temanku, sedulurku yang belum like, komen, dan subscribe ya, selalu ikuti channel Griyo Android ya. Diklik subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan video-video tutorial-tutorial seputaran perbaikan telepon seluler atau smartphone ya. Oke lur, langsung saja. Ini saya gunakan software untuk pengisiannya, saya gunakan UV ya. Teman-teman boleh menggunakan software apapun, intinya untuk melakukan penulisan bagian logonya. Sebelum dibuka UV-nya tentunya kita harus menyiapkan software atau aplikasi untuk melakukan pengeditannya terlebih dahulu. Itu teman-teman nanti bisa di download di deskripsi ya.
dan ini berlaku untuk Qualcomm. Untuk aplikasi atau software untuk chipset MediaTek-nya itu sudah pernah saya buatkan tutorialnya, mungkin ya 1 tahun yang lalu lah. Nanti bisa teman-teman cari di video-video koleksi channel Griyo Android. Jadi ini berlaku untuk Qualcomm. Oke lur. Oh iya, sebelum ke pengeditan, di sini yang perlu teman-teman perhatikan yaitu satu, posisi handphonenya harus ter-UBL ya. Nah, seperti ini. Ini kita lakukan pengecekan dulu untuk UBL-nya. Ini kita lakukan fastboot dulu ya. Sudah terbaca fastboot, teman-teman bisa lihat di layar monitor. Di sini handphonenya Xiaomi ya. Kemudian kita pilih tipenya, ini pakai Poco X3 Pro Vaio ya di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian OM info untuk device. Di sini bootloadernya sudah terbaca ya, sudah kebuka ya. Nah, seperti ini. Ini tandanya si handphone ini sudah ter UBL, jadi tidak perlu teman-teman melakukan root ataupun TWRP. Ini syarat yang pertama, jadi handphonenya harus ter UBL. Kemudian teman-teman nanti bisa mendownload aplikasinya. Aplikasinya sudah saya siapkan di deskripsi, jadi teman-teman nanti bisa download ya di kolom deskripsi. Di sini ada yang namanya ini logo yang nantinya akan saya buat, yang mau saya masukkan ke boot logonya ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kita buka di bagian logo marker, kemudian fokus ke bagian folder page di sini ya. Di sini ada 3 gambar yang ini tentunya bisa teman-teman edit ya. Misalnya kita edit dulu untuk logonya dulu, untuk booting pertamanya ya di sini ya. Teman-teman bisa menggunakan ini bawaan Windows untuk edit pen 3D, atau bisa langsung klik edit ini kalau pakai yang biasa ya. Atau teman-teman mau merubah, bosen nih mau pakai yang seperti ini, bosen misalnya, jadi teman-teman bisa pakai aplikasi-aplikasi untuk edit foto. Tetapi yang perlu teman-teman perhatikan yaitu di bagian dimensinya ya. Ini teman-teman bisa klik kanan properties, kemudian teman-teman bisa lihat di bagian detail ya. Untuk dimensi ini 1080 kali 240 untuk handphone Poco X3 Pro. Kalau misalnya ROG ya dimensinya tentunya beda, dimensinya beda, jadi harus disesuaikan dimensinya agar nanti gambarnya bisa full screen. Atau teman-teman bisa mendownload, nanti linknya saya sediakan ya. Ini di bagian ini untuk flash screennya. Ini cukup teman-teman melakukan registrasi di Microsoft, kemudian di Microsoft, kemudian di download sesuai device-nya ya, seperti ini. Ini contoh saja. Langsung saja kita buka aplikasi untuk logo markernya, fokus ke folder page di sini. Kemudian saya mau pakai cara yang simple, tidak pakai yang susah-susah. Ini langsung masuk ke logo, klik kanan, kemudian langsung di edit with pen 3 dimensi yang ini, seperti ini ya. Jadi nanti logo booting
pertamanya ini nanti mau saya rubah. Misalnya kita mau memasukkan logo punya saya, logo Griyo Android seperti ini ya. Ini sudah saya siapkan seperti ini. Nah, ini misalnya untuk nutup Xiaomi-nya, di sini ya, seperti ini. Kemudian misalnya mau saya tambah tulisan, berarti ya tinggal ditambah teks di sini. Contoh misalnya warnanya saya rubah ke warna merah. Kemudian fontnya saya rubah ya, saya mau cari yang agak kerenan dikit lah fontnya. Nah, misalnya saya mau pakai font yang mana ya? Contoh aja sih, banyak sekali fontnya. Ini misalnya saya mau pakai ini Century aja ya, contoh. Di sini misalnya saya mau tuliskan, nah di sini ini mau saya tuliskan teknisi YouTube. Ini hanya contoh saja lur. Misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian mungkin mau saya besarkan 48 misalnya ke 48 misalnya ke 72 misalnya, biar agak kelihatan. Nah, seperti ini. Biar agak cantikan dikit. Misalnya ya pakai ini ya, udah bagus ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindah ke sini. Ini sepertinya fontnya kegedean ini, kecilin aja ya, di 48 di sini. Nah, seperti ini. Kelihatan ya. Kemudian kita save. Setelah kita save, ini kita close ya. Ini sudah, logonya sudah berubah seperti ini ya. Jadi nantinya setelah kita nyalakan, logonya akan berubah seperti ini. Kemudian misalnya kita mau merubah di bagian fastbootnya, ini misalnya kita edit dulu, sama kita masukkan logo saya sini ya. Seperti ini. Kemudian kita tambah tulisan, misalnya saya kasih warna biru, fastboot. Jangan dilepas. Nah, ini contoh aja lur, jadi nanti ya monggo silahkan dikreasikan menurut kesenangan masing-masing. Nah, seperti ini misalnya saya pakai yang inilah, biar agak keren dikit, fontnya saya gedein. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita save. Setelah save kita close. Ini untuk pengeditan gambarnya sudah selesai. Ini untuk fastbootnya, ini untuk logonya. Kemudian teman-teman masuk ke bagian create logo seperti ini ya. Kita klik, kemudian kita klik, kita ketik yes, kita enter.
Nah, ini sudah selesai, tinggal kita enter lagi. Ini masuk di bagian output sini ya, di output sini. Ini yang nantinya akan kita masukkan ke dalam handphone. Ini posisi fastbootnya masih seperti ini ya, masih belum berubah. Kemudian kita masuk ke tabel Qualcomm, kemudian kita tentukan filenya ya, Qualcomm, kita tentukan filenya. Di sini Poco X3 Pro seperti ini ya, rubah logonya saja, yang ini yang dicentang. Ini kita arahkan ke D tukang patri learning software, kemudian aplikasi ya, logo marker output di sini ya, logo, tinggal kita open seperti ini. Ini sudah dimasukkan, tinggal kita lakukan flashing ya. Kita tunggu sampai nanti restart ya, sudah tertulis restart. Seperti ini ya, ini sudah proses masuk. Ini logonya secara otomatis berubah seperti ini ya. Nah, jadi ini sudah berubah seperti ini, jadi logonya sudah otomatis berubah. Teknisi YouTube. Tapi untuk bot animasinya tidak berubah, karena yang kita rubah hanya di bagian bot logonya saja. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Kemudian kita cek di bagian fastbootnya ya. Untuk fastbootnya harusnya sih sudah berubah. Nah, di sini fastbootnya juga sudah berubah seperti ini ya. Nah, jadi cukup mudah ya lur ya. Jadi bagi teman-teman yang nantinya pengen merubah untuk bot logo ataupun logo splash boot, bisa ikuti cara Griyo Android. Tentunya tidak sulit, tidak sampai 5 menit, dan ya poin terpentingnya itu sebenarnya hanya handphonenya posisinya UBL, jadi tidak perlu dilakukan root ataupun melakukan TWRP. Oke lur, bisa difahami ya. Nah, ini tadi sedikit ya, kalau teman-teman lagi males, teman-teman lagi iseng-iseng ini juga bisa sebagai ya, untuk keren-kerenan lah. Jadi teman-teman nanti bisa tulis di handphonenya masing-masing. Ini untuk Qualcomm. Kalau untuk MediaTek-nya sudah pernah saya buatkan untuk aplikasinya dan tutorialnya, silahkan dicari di koleksi video di Griyo Android. Oke lur, bisa difahami ya. Jadi cukup melakukan penulisan di bagian logo saja. Ini ada di bagian partisi LUN 4. Oke lur, mungkin itu yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat. Selalu pantengin channel Griyo Android. Videonya jangan di skip ya lur ya. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.